Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 ingin menyajikan sebuah hasil diskusi kami. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah penganggaran perusahaan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyajikan hasil diskusi kami. Namun, saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya, ada Afdila Sofia Anggraini, ada Fani Indriani, ada Wan Adela Putri, ada Putri Ajira, dan saya sendiri, Desi. Baiklah, inilah hasil diskusi kami. Persediaan merupakan salah satu aset yang paling mahal di banyak perusahaan, mencerminkan sebanyak 40% dari total modal yang diinvestasikan. Manajer operasi di seluruh dunia telah lama menyadari bahwa manajemen persediaan yang baik itu sangatlah penting. Di satu pihak, suatu perusahaan dapat mengurangi biaya dengan cara menurunkan tingkat persediaan di tangan. Di pihak lain, konsumen akan merasa tidak puas bila suatu produk stoknya habis. Oleh karena itu, perusahaan harus mencapai keseimbangan antara investasi persediaan dan tingkat pelayanan konsumen. Pengertian persediaan. Persediaan adalah barang yang diperoleh yang tersedia dengan maksud untuk dijual atau dipakai dalam produksi atau dipakai untuk keperluan non-produksi dalam siklus kegiatan yang normal. Persediaan produk adalah persediaan hasil produksi. Persediaan produk terdiri dari persediaan produk jadi dan persediaan produk dalam proses. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi persediaan. Yang pertama, persediaan produk jadi, yang kedua, persediaan barang dagangan, yang ketiga, persediaan bahan baku, yang keempat, kuantitas pesanan ekonomis, dan yang kelima, saat kembali pesan. Penyusunan anggaran persediaan produk. Yang pertama adalah menetapkan tingkat putaran persediaan. Untuk mendapatkan HPP, harga pokok jualan, maka HPPJ, harga pokok produk jadi ditambah sediaan produk jadi awal dikurang sediaan. Kalau produk jadi akhir, untuk mendapatkan HPPJ, mol biaya pabrik ditambah sediaan produk dalam proses awal dikurang sediaan produk dalam proses akhir. A. Anggaran persediaan produk dalam proses akhir. 2. Membuat anggaran produk. Anggaran produk yang dibuat terdiri atas anggaran persediaan produk jadi akhir dan anggaran persediaan produk dalam proses anggaran persediaan produk dalam proses akhir. Jadi, anggaran persediaan produk dalam proses akhir selain dapat dihitung dengan cara menetapkan tingkat putaran sediaan produk dalam proses, dapat juga dihitung dengan cara membuat anggaran produk. Penyusunan anggaran persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku awal periode yang akan datang merupakan sediaan bahan baku akhir periode yang sekarang. Jadi, untuk mengetahui sediaan bahan baku awal periode yang akan datang dapat diketahui dengan cara melihat laporan keuangan berupa neraca atau laporan laba rugi pada periode yang telah lalu. Dengan demikian, yang telah masalah adalah menentukan sediaan bahan baku akhir. Penyusunan anggaran persediaan bahan baku dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menghitung kuantitas pesanan ekonomis. Yang kedua, menetapkan tingkat putaran persediaan. Yang ketiga, menyusun anggaran belian bahan baku. Seperti yang teman-teman bisa lihat di tabel tersebut. Selanjutnya, penyusunan anggaran persediaan barang dagangan. Anggaran persediaan pada perusahaan dagang adalah anggaran sediaan barang dagangan. Cara menyusun anggaran sediaan barang dagangan pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan sediaan bahan baku yang terdapat pada perusahaan manufaktur. Bila pada perusahaan manufaktur, cara menyusun sediaan bahan baku ada 3 cara. Yang pertama, menentukan kuantitas pesanan.
dengan rumus KPE sama dengan akar 2 kali KST kali S per HST kali 1. Yang kedua, menentukan tingkat putaran dengan rumus TPSBD sama dengan HPJ per RSBD. HPJ yaitu harga pokok jualan, sedangkan RSBD adalah rata-rata persediaan barang dagangan. Selanjutnya, anggaran beban operasional. Setelah anggaran biaya produksi disusun, langkah selanjutnya adalah menyusun anggaran beban operasi. Beban operasi adalah beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan selain kegiatan produksi. Kegiatan-kegiatan yang menjadi sumber pengeluaran beban operasi umumnya terbagi dalam dua kelompok kegiatan, yaitu kegiatan penjualan dan administrasi. Anggaran beban operasional terbagi menjadi dua, yaitu beban penjualan dan beban administrasi. Beban penjualan adalah beban yang muncul dari aktivitas penjualan barang dan jasa oleh perusahaan kepada pelanggan. Beban administrasi adalah beban yang muncul dari aktivitas administrasi dan kegiatan umumnya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Selanjutnya, beban operasional tetap, variabel, dan semifinal. Untuk keperluan perencanaan dan pengendalian beban penjualan dan administrasi, perusahaan dapat membagi kedua beban operasional tersebut menjadi beban tetap atau fixed cost, beban variabel atau variable cost, dan beban semifinal. Beban operasional bersifat tetap jika nilainya tetap sama, berapapun tingkat penjualan yang diperoleh oleh perusahaan dalam satu periode dalam relevant range tertentu. Cara menyusun anggaran beban operasi. 1. Membuat format anggaran beban operasi. 2. Memasukkan seluruh komponen biaya tetap bagian penjualan. 3. Menghitung seluruh komponen beban variabel bagian penjualan. 4. Memasukkan seluruh komponen biaya tetap bagian administrasi. 5. Menghitung seluruh komponen beban variabel bagian administrasi. 6. Menyelesaikan penyusunan anggaran beban operasi dengan menjumlah subtotal, beban penjualan, dan beban administrasi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan pengertian anggaran persediaan, dapat disimpulkan bahwa anggaran persediaan atau inventory adalah semua item atau sumber daya yang disimpan untuk digunakan dalam proses bisnis perusahaan atau organisasi. Anggaran persediaan merupakan anggaran yang merencanakan secara terperinci beberapa nilai persediaan pada periode yang akan datang. Anggaran biaya operasional merupakan alat pengendalian untuk menghindari terjadinya pemborosan biaya. Dengan kata lain, agar menciptakan efisiensi biaya, anggaran biaya operasional dapat mencegah biaya yang sesungguhnya agar tidak melebihi jumlah yang dianggarkan. Tujuannya, anggaran biaya operasional adalah mengarahkan kegiatan perusahaan atau organisasi yang menyangkut operasional dapat tercapai. Baiklah, itu tadi adalah hasil diskusi kami. Apabila ada kata-kata atau penulisan yang kurang berkenan di hati teman-teman, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.